wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'ala wa ta'alim wa nafa wal ittifaq wa ta'ad wa tarkir wal ifad wal istifada wa nasal tamasul bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'ala al-huda wa dallalahi tibatillah wa barwahi subhanahu wa ta'ala wa ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Agung dengan niat pertama kali niat itikaf. Kedua, ada niat mencari nyarek ilmu dalam masjid majelis ilmu. Semoga boleh seragunan apa saya niat, semoga kaget, semoga sebagai amal ibadah boleh seragunan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, so, tinggal sedikit terkait masalah hadis nomor 2 yang bisa kita ambil dari fikih hadis atau dari hal-hal yang bisa kita ambil terkait dari hadis nomor 2 kadeta. Nomor peto berdebelu, makin nomor peto apa as-su'al anil ilmi. Hadinto bertanya tentang ilmu. Al-muslim innama yas'al amma yanfa'u fi dunya aw akhiratihi wa yatraku amma la faidata fihi. Yang 7 adalah terkait bertanya tentang ilmu. Di dalam hadis nomor 2 ini bagaimana ada proses tanya jawab, yaitu sebagaimana Jibril yang datang berupa manusia lelaki yang ganteng yang pakaiannya putih datang bertanya kepada Nabi Muhammad, bertanya jawab. Bertanya tentang ilmu. Yang ditanyakan oleh malaikat Jibril ilmu. Maka al-muslim boleh secara ajunan selaku orang Islam menabi ketika innama yas'al, ketika atanya amma yang tahu, bertanyalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kenapa? Manfaat, baik manfaatnya urusan dunia, baik manfaatnya urusan akhirat. Wayatu as-su'al amma la faidata fi. Dan kita tanya atau meninggalkan pertanyaan yang mana pertanyaan tadi sekadar faedahnya. Bisa ada mengenah baik urusan dunia, baik urusan akhirat lebih. Jadi tanya sedang manfaat, saya tanya. Membaca hadis terkait masalah guru mana yang dibudi ada siapa itu kan. Jadi yang bisa kita ambil di hadis nomor 2 ini proses tanya jawab. Bagaimana tanya jawab ini merupakan salah satu faktor pendidikan kita. Di pendidikan sebagai contoh, dimulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, itu pasti tidak lepas dari tanya jawab. Seminar tanya jawab, di sekolahan tanya jawab, kemudian
Majelis ilmu di malam Sabtu dan malam yang lain atau kuliah subuh juga tanya jawab. Nah, jadi yang dipraktikkan malaikat Jibril tanya ke Nabi Muhammad ini merupakan salah satu pendidikan nabawi, pendidikan tarbiyatun nabawi, pendidikan yang memang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mulai dari dulu sampai akhir. Ditanya. Nah, di sini jelaskan tinggalkanlah pertanyaan sekadar faedah atau pertanyaan semeber setelah yang pernah disahkan di salah satu ayat di surah masalah Bani Israil. Bani Israil karena tanya ketika Allah Ta'ala perintahkan suruh sapi, itu sapi. Sapinya seperti apa, jenisnya laki-laki perempuan, suku bernanang, kone kita lumpur banyak sih. Pertanyaan ini tidak ada faedahnya. Akhirnya menolong, akhirnya memberat. Saya tanya, memberat Bani Israil. Kemukaman yang bagi liman hadra majlis ilmi walam yas'al al-hadirin bihajat ila mas'alatiha walam yas'al an ahad ay yas'al wa anha wa in kana huwa yu'allimha yantafi ahlal majalis bil jawab. Seperti contoh di sini bagaimana orang sehadir majelis ilmu. Majelis ilmu tadi lebih baik, lebih baik daripada orang sholat 1000 rakaat. Betul. Aku lebih saran ajunan sebetulnya kesadir. Kau mantu yang 1000 rakaat dan semalam. Anakmu. Mau beli semua, pun tak boleh 10 rakaat. 10 rakaat Ustaz. Boleh tahun buri Bito juroka itu bisa menganeka, tapi dalam satu malam, dalam satu duduk. Kalau majelis ilmu kan satu duduk. Kalau gitu kan boleh lampauan misalnya majelis ilmu yang kita hadiri dalam satu duduk, satu tempat, memang ada kalian lebih baik daripada hadir majelis ilmu. Dan majelis ilmu seperti majelis di akhir zaman ini sangat dibutuhkan. Paham tak paham, misal paham tak paham, ini apa boleh? Apa boleh paham? Saya tak paham, boleh kunci merancang. Mati bisa bukiat. Paham bisa. Ngaji. Ya ngaji. Menabi kaji dari top 1 huruf itu 10 pahala atau kebaikan. Bandingan di majelis ilmu tidak dijelaskan sampai, cuma yang dijelaskan adalah lebih baik daripada orang sholat 1000 rakaat dan lebih baik orang mengunjungi orang sakit 1000 kali. Hingga dia ulun ini boleh penjelasan. Kemudian keabdi akbar dilesakin dalam situ Debuna al-ulama keabdi akbar andaikan Allah tampakkan pahalanya orang hadir majelis ilmu, maka dia niscaya akan hadir dengan nisot kesak. Orang nisot itu apa? Biar merangkak katanya. Merangkak. Saking apa? Saking pencerahan luar biasa. Allah. Paham tak paham? Kita harus paham. Ini cuma punya pahaman. Cuma orang tak paham, pas di rumah di sini, udah kuliah subuh sebisa. Udah mulai dari
mulai sampai selesai. Apa nanti? Penyetedu ketedu, tak ketedu. Itu ngapa niat terserah pun. Ya betul polo. Iya. Kan kalau kemarin boleh kan orang hati itu kan ketika hadir Segap yang Hasan Baharun boleh hadir juga hadir meskipun terlambat cuma ikut imam itu alhamdulillah boleh hadir tak itu Makin jelas ya kita. jelas itu karena kita terlihat bagaimana orang sehat hadir ke majelis ilmu di satu tempatnya empat masjid. Seminggu itu lo aneh. Tadi Maulid salah satu amal yang apa namanya yang dilakukan agama antara sholat ke sholat alaihi wasallam. Di sana antara sholat ke sholat maksudnya Maulid intiga sholat batas sholat nunggu sholat setelah melakukan sholat nunggu sholat isya setelah sholat Maulid. Niat itikaf, niat tinggal niat. Ini baru sholat pada sholat, niat itikaf, majelis ilmu dan seterusnya. Orangnya apa nih kak? Khusus orang taring ataupun nih kak. Di sana itu banyak tempat majelis ilmu. Mohon maaf, Maulid Nabi nih kak. Maulid itu 1 minggu 2 kali. Malam Selasa ada, malam Jumat ada. Malam Jumat itu ada berapa tempat masjid? Darul Mustafa, Habib Umar ada, terus di Masjid Jami dan Masjid Agung itu anak tempat taring. Ini ada masalah. Nah, tapi di Maulid ini ada istilahnya di dalam majelis itu tempat-tempat perkumpulan. Majelis majelis Islam, majelis lingkungan majelis mereka berafdol ada lebih utama, ada utama. Nah, maka ada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri yang dijuluki Sultan Ulama, Rakona Ulama kepada Rubat Karim. Beliau mengatakan banyak orang ini lebih tertipu, lebih tertarik dengan hal-hal yang utama. Padahal ada yang lebih utama. Apa? Majelis ilmu. Bodoh orang tertarik hadir majelis selawat. Majelis selawat itu bagus, utama. Tapi lebih utama apa? Majelis ilmu. Makanya di Tarim nikah ketika beda majelis selawat, maulid, akun beda isinya ilmu, beda syariat, beda syariat. Lebih bekal, lebih apitan sedang. Berapa orang yang sapa orang yang tidak tahu. Dan berguna boleh juga nggak bisa hadir majelis ilmu nikah termasuk menjadi sebab mati husnul khotimah. Amin. Ustaz. Belum lagi. Ini boleh pertanyaannya. Kita mau masjid ya, niat ingin mendengar majelis ilmu. Sudah niat ini. Tiba-tiba sampai di masjid, acaranya itu tidak ada. Mungkin karena ada acara lain, nah kiainya atau ustaznya tidak ada acara itu. Apakah niat itu tidak menggugurkan yang 1000 rakaat itu? Karena tidak adanya pengajian yang disebabkan kiainya misalnya tidak ada. Alhamdulillah, masyaallah. Pertanyaan luar biasa. Nikah toman boleh jelasakin di hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat, bahwa niat saja itu sudah mendapatkan pahala. Nah, nikah itu boleh buka boleh. Yufidul hadis, maksud hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, annaman nawa amalan sholihan
famanahu minal qiyamihi udurun qahirun min maradin aw wafatin aw nahwi dzalik fa innahu yusabu alaihi. Kaserah orang niat amal melakukan keputusan sebelum menjadi perempuannya etika yang lagi menulisinmu. Oh mereka malam Sabtu mereka boleh ke masjid boleh roh etika hadir menulisinmu dan sebagainya. Amalahu menjadikan bidun kahirun min maradi awafatin. Kemudian ketika terlalu melakukan hal yang dicegah dia untuk melakukan, misal sakit atau semisal keburu tidak tamu atau tiba-tiba duka itu semese berhalangan hadir misal, maka bagaimana? Fa innahu yusabu alaih, maka dia tetap mendapatkan pahala. Wal amal la tasibu bila niat di anna natil amri yusabu alaih. Wal amal bila niat abaun. Kalau misalnya fil amal karuhu fil jasad. Jadi intinya orang yang saya melakukan keputusan kemudian ternyata ada halangan untuk melakukan tersebut, maka itu sudah mendapatkan pahala. Nah di contoh ini pertanyaan tanya jawab. Bagaimana orang hadir majlismu? Ibu bisa tanya, tahu pertanyaan jauh pernah. Nah ini dikasih gitu. Kemudian waman su'ila syai'in, kasar orang bertanya tentang sesuatu la ya'lamu wajib alaihi ayatul laka. Ketika orang tersebut tanyain situ perkara, situ buku, dan dia tahu nih, maka dia harus mengatakan udah tahu nih. Wadhalika dalilu wara'ihi wa taqwa. Dan ini menunjukkan bahwa dia memiliki sifat wara', memiliki sifat taqwa. Membedah, memamit, boleh tanya, kemudian boleh tahu nih jawabannya, boleh tahu nih, atau boleh jawab nanti saya hutang. Ayatnya seperti ini, nanti mungkin lebih jelasnya nanti. Tetapi membedah orang yang tanya kita jawab. Menurut saya gini, menurut saya tidak ada menurut saya kalau hubungan dengan syariat. Kecuali menanyakan, nanti kenapa nih? Umpama boleh buat bangunan kan? Oh, menurut boleh nih kasih saya, nikah. Mungkin bisa gitu. Namun hukum tanya, menurut saya seperti ini. Ternyata begitu. Ibu ulama boleh nikah. Kita ulama boleh lah ayat. Pemakan. Beli mujtahid, beli orang ijtihad, beli ahlinya. Cuma nikah sobo. Kita hanya ngopi pas ketok. Ibu ulama nikah. Semakin ulama-ulama yang ada kontemporer yang memiliki kitab besar-besar kayak almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan lain sebagainya, itu beliau hanya bukan mujtahid, cuma hanya beliau menggali satu berapa ibarat fikih dan dilihat terus dari beberapa referensi madhab ini, kemudian dilihat dari argumentasinya, dan argumentasinya nanti biasanya dikuatkan kajian. Furdunya furudul wudu, fardunya wudu ada senapa? 6. Soalnya 6 nih. Boleh. Peto. Bisa peto. Mereka. Itu pula peto. Kenapa peto? Telinga. Lalu pula telinga apa? Oh haji. Padahal masuk telinga
tidak wajib. Karena boleh itu wajib nih kan. Menurut saya, menurut ulama lain baik kan. Kasih orang mau ditanya akin, kau nih jawabannya maka bilang la boleh kau nih atau boleh akan hutang atau apa? Karena itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki sifat warok, memiliki sifat akwa. Jadi ada pertanyaan lain, saya boleh tanya nih. Ibu. Kalau anu apa kelasnya? Pinter. Satu ada lagi. Nah, yang terakhir nomor 8 adalah yang bisa diambil dari hadis ini min asali tarbiyah, metode pendidikan yang diajarkan oleh soal jawab, yaitu salah satu metode Nabi Muhammad yaitu tanya jawab, yang mana tanya jawab itu adalah yang sukses qadiman wa hadisan. Sukses apa? Pendidikan sukses tanya jawab yang mana sudah dilakukan qadiman nomor hadisan. Waqat takar ketalim Nabi Rasul dikasih min hadis Nabi mafin. Jadi ya sering bagaimana Nabi mengajari para sahabatnya diulang-ulangi tanya jawab apa-apa. Dia ketika ada orang tanya, kemudian turunlah wahyu. Terus ketika ada pendapat, turunlah yang namanya asbabun nuzul, itu Al-Quran, atau asbabun nurul itu hadis. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad saja loh tidak pernah jawab dan jujur. Itu semuanya wahyu dan tidak ada hawa nafsu yang sedikit pun yang beliau katakan. Nah, semuanya berasal dari wahyu. Kata boleh serangan guna berabenta berlandaskan dengan nafsu, atau boleh pertanyaan-pertanyaan jawabannya sesuai dengan permintaan, sesuai dengan dukungan, sesuai dengan calon, sesuai dengan pesanan, sesuai dengan orderan, sesuai dengan request, sesuai dengan ini dan itu. Dekan ini kelompok saya melakukan kayak gini, enggak seperti ini sebenarnya. Dia kayak gini, begini. Kita boleh tanya terkait masalah nemu barang, maupun bersih, yang kui. Maka yang dilakukan ketika dipakai atau apa, tidak apa-apa, asalkan nanti ketika ada orang yang memang datang betul-betul dengan dirinya itu sama, maka wajib kita kembalikan. Tetapi caranya sebelum itu kita kasih pengumuman barang siapa merasa kehilangan, atau kalau memang itu jatuhnya di tubuh tersebut, malah hubungi ke tubuh sampean pesan ke terido pun dibangun seorang mereka jadi kiburu sebenarnya, atau saya mampir ke tubuh, tak mungkin saya dari luar pas keker itu pakai pesan ke angin mengapar kebekalan jadi ada. Nah, maka yang mati kita bisa umum dengan pakai speaker atau apa, tulis ini ada kehilangan uang dengan sekian, misalkan harus sebut dirinya, harusnya berapa, kapan, sekitar jam berapa, ngeluarin jam berapa, mungkin nemunya jam 7. Kan barangkali dia jatuhnya jam 6, minta ini jam 7, kamu udah salah, kita terukat, kan perkiraan ini kan. Kita nemunya jam 7, mungkin yang jatuh itu bisa aja sebelum jam 7. Jangan patokan bunda berkalah jam salah jam saya jam 7 ini. Makanya perkiraan kalau mungkin harinya ada susah.
Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Seandainya kita kan tahu kita untuk sampai ke setan, namanya setan selalu menggoda kita. Ada perasaan kita was-was. Saat kita dalam perjalanan mau sholat ada was-was, ada sisa kencing atau kita keluar apa angin atau apa, bagaimana menyikapi tersebut? Apa kita wudhu lagi atau kita mengabaikan perasaan itu? Tinggi menabihannya ada orang was-was wudhu mari setelah buang air kecil wudhu setelah wudhu bicara keluar jangan was-was. Nah, bagaimana ketika mengalami seperti ini? Caranya adalah ketika keluar air kecil wudhu cair sarung, basahi sarungnya basahi. Dan ketika dia juga kan buru air di mulut menghilangkan itu permainan setan. Dia cuma tahu tak keluar, harus sih waspada. Tapi mulai tua keluar. Hah? Kenapa? Incar nulis. Mau yakin jelas memang keluar betul-betul dilihat. Tapi kamu tahu ini keluar. Kalau mungkin boleh. Ini yang berasa. Kalau keluar itu, maaf ya, kalau keluarnya berbentuk kencing, tidak apa, pastikan sarung itu basah. Atau maaf, oke, celana dalam. Yang mau dulu besar, berbuktikan apa bukan memang, sebungkitkan. Makanya apa? Dia dianjurkan untuk disiram, bukan disiram pas membuka kaki pun kan, dibasuh di bagian intinya itu, biar nanti ketika keluar pun kita kibur ikan. Jadi, nah, ini menghilangkan cara was-was. Mulai tua lah nih kata gitu. Kadang boleh seroka, kata boleh. Nah ini setiap saat. Kata waspada ini setiap saat, setiap sholat. Meskipun bukan setiap sholat waktu, tapi setiap hari muncul itu. Maka membuka sarungnya untuk tujuannya menghilangkan was-was. Benda was-was ini penyakit was-was. Tak nyaman gitu orang was-was ini muncul. Pada urusan air, itu ada air. Kalau pula di kancah bernama Basira dipanggil Sinawet. Kenapa dipanggil Sinawet? Nawat itu dari bahasa Nawat itu. Ketika wudhu, Nawat itu sampai salah gitu. Makanya buat itu terus-terusan. Maka cara hilangnya seperti tadi. Kalau air yang wudhu kini on kepangeran sampai dalam wajib Allahumma inni a'udzubika min apa itu min waswas. Di salah satu bukunya surat At-Taubah yang pulang ke binas dan min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati. Nah, muka-muka sampai tadi awas kasih tadi. Ini sebutan. Boleh itu mau elang kan ya? Itu mau sampai cuma ada tulisnya. Ini almarhum nyonggo, kamu dulu
Cuman mereka ku jauh tuh. Mun mereka ku jelas sabetan apa udah boleh. Jangan Nabi sholat juga katakan oh maka itu apa kita. Maka nama Nabi Muhammad ketika sholat bagaimana ketika datang sebuah angin atau apa maka jangan kalayan syirikun jangan batalkan sholat tersebut sampai betul-betul yasma sautan atau melihat atau sampai mendengar betul-betul mendengarkan suaranya atau baunya lah suara apa itu pada suara kalau beruna tapi kayaknya keluar gitu kan kayaknya keluar kan bahasanya kayaknya jadi Nabi Muhammad itu menggunakan satu hadis jasma mendengar atau mencium kalau itu bukan pakai kayaknya atau ya dulu jadi memang betul-betul kalau mendengar kan berarti jelas orang mendengar itu sudah jelas kalau merasa enggak kayak enggak merasa itu enggak jangan keluar maksudnya enggak masuk itu enggak masuk enggak kayak orang di kayak pengadilan hukum bukti itu kan biasanya ketika dia melihat dengan mendengar bukti yang valid kalau iya kayaknya itu nah saya pun dengar kayaknya kalau kayaknya dihukum itu mungkin tidak dianggap kayaknya tapi tidak ini suaranya seperti ini tapi apa suaranya dia apa enggak kalau itu makanya hatta yasma sautan aurihat hatta yasma sautan aurihat Alhamdulillah baik awas terus ada lagi ya nyari pelan pertemuan beli sebuah bertanya mungkin Assalamualaikum masih seputar was-was untuk menyamakan persepsi karena pada saya sendiri tentang masalah sholat saya pernah mengalami sholat bertemu terkait dengan masalah was-was pada waktu kita melaksanakan apa saya sudah melaksanakan 2 rakaat apakah 3 rakaat di sana letak kekurangan saya berdasarkan hati was-was tadi terus bagaimana kira-kira jalan keluarnya Ustaz? Terus yang kedua pertanyaan saya pernah membaca apa itu memang bisa digunakan bagaimana di TikTok kalau nggak keliru yang menjelaskan itu yang menerangkan Kiai Haji Jabir ya. Benarkah ada salah satu suami istri si istri itu bepergian karena mencari ilmu untuk kebaikan tanpa pamit pada suami ya. Gimana kira-kira menurut keterangan Ustaz? Menurut ahli Kabir tanpa pamit untuk mencari ilmu kebaikan maka boleh tanpa pamit pada suami. Jadi bagaimana untuk menyamakan persepsi biar ini semuanya termasuk saya khususnya biar lebih matang ya. Oke. Ada 2 pertanyaan masalah was-was. Nah ini sebenarnya kalau sholat antara dia apakah sholatnya sudah masuk 2 rakaat atau 3 rakaat itu adalah semacam ini. Ada orang sholat ketika 3 bulan kenapa rakaat yang tentu apa sudah 2 rakaat atau 3 rakaat maka bagaimana caranya ambil yang lebih sedikit dan nanti selesai ditambah pas sujud sahwi ambil yang sedikit itu ada itu di ini dalam kitab Minhaj Talibin ya. Apakah dia sholat salatan amrakan 3 rakaat atau 4 rakaat yang pindah sedikit
Kalau itu ya kan orang bingung antara 2 atau 2 rakaat. Kemudian suami istri. Nah, tadi itu ada di dalam situ masalah head wanita belajar head itu fardu ain, laki-laki belajar head itu fardu kifayah. Maksud fardu kifayah adalah kewajiban kelompok jamaah, jadi satu melakukan berarti gugur. Kalau ain itu kewajiban individu per orang. Maka ketika istri perempuan ini sudah berkeluarga, maka dia dalam itu ketika ingin belajar kepada orang lain, maksudnya keluar dari rumah, maka boleh suami melarang istrinya keluar rumah untuk ngaji asalkan suami bibi sengaja, suami sendiri yang ada sendiri. Tetapi kalau memang suami tersebut tidak bisa ngajarin, tidak bisa, dan bukan ahli maka suami tidak boleh melarang istrinya untuk keluar rumah ngaji ke sini. Maka bagaimana tetap istri memiliki kewajiban untuk izin kepada suaminya. Dan suami tidak boleh melarang. Tidak boleh melarang ketika suami sendiri tidak ngajarin. Gitu. Kalau dia bisa ngajarin, maka boleh suami melarang. Nah, maka ketika ada istri mau mau ngaji, mau belajar, nah, maka boleh dia keluar asalkan izin dulu. Suami izinin keluar, suami tak izinin maka tidak boleh keluar. Tapi yang mau keluar belum menerima. Nah, ajarin. Kenapa? Ibu ini ummul madrasah. Nah, ibu itu adalah ibu madrasah, sekolah. Jadi di dalam rumah itu keluarga yang lebih komponen dalam pendidikan adalah ibu. Namanya ummul madrasah. Ngajari sebagai ibu. Maka dia mengatakan jika didikan dari seorang ibu itu sukses, maka anaknya akan sukses. Ini ngajari. Menabi saya pesan, menabi ini kan bohong. Lah mungkin ada dari pendapat beliau atau melihat realita atau ada karena potongan. Karena potongan. Maksudnya itu saya juga pernah mendengar boleh meskipun tidak izin. Saya tidak sependapat itu. Istri itu keluar untuk menuntut ilmu meskipun tidak izin boleh. Dan ini yang tidak sependapat karena apapun itu kan harus izin suami kan begitu. Apapun itu kan karena hak itu sudah ada di suami kan begitu. Ya. Gimana kalau yang memperbolehkan meskipun tidak izin? Menurut Ustaz. Saya tidak sependapat itu, saya tidak sependapat. Jadi yang sudah saya jawab tadi, beliau ini mengutip di kitab Iqab. Ada nanti saya tanya ada teman saya, beliau jadi mudarris hati di Yayasan Syahidudin. Mereka tanya hatinya saya tanyakan masalah ini, masalah pendapat beliau yang mengatakan bahwa istri boleh keluar untuk mencari ilmu atau dari kebaikan meskipun tanpa izin suami. Nah, ini kan yang dari beliau tadi. Nah, ini kemudian saya jawab dengan yang tadi bahwa tetap wajib umpama dilarang sama suaminya, tidak usah mau ngaji bisa. Yang kita apa? Yang penting ajarin. Karena
Sudah ya? Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in